warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya, biar kita selalu semangat dalam mencari ilmu. Nah, di video kali ini aku mau ngajak kalian membahas mengenai bahan bakar fosil. Kita akan mempelajari apa aja sih dampaknya, habis itu apa aja sih yang kita peroleh dari bahan bakar fosil tersebut. Nah, dalam video kali ini itu adalah tugas dari pelajaran fisika. Kami berterima kasih kepada Pak Arifian Dimas, SPD MPD, selaku guru yang mengampu mata pelajaran fisika karena sudah membimbing kita pada tugas kali ini. Sebelum kita mulai videonya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Syakira Fidi Rahmadianti dan anggota kelompok saya yang pertama Azizya Nindya, yang kedua ada Dimas Fajri, dan yang ketiga ada Nihayatur Rohimah. Nah, setelah ini jangan lupa ditonton sampai habis ya videonya agar kita bisa dapat pelajaran baru. Dadah! Hai semuanya, kalian tahu nggak dari mana sih asal energi yang bikin rumah kita terang, kendaraan bisa jalan, atau pabrik bisa beroperasi? Jawabannya adalah bahan bakar fosil. Nah, di vlog ini kita akan bahas apa sih bahan bakar fosil itu, dampaknya buat lingkungan itu apa, dan solusi apa yang bisa kita lakukan khususnya di Indonesia. Yuk tonton sampai habis karena kamu bisa jadi bagian dari perubahan ini. Nah, bahan bakar fosil itu adalah sumber energi yang berasal dari sisa tumbuhan dan hewan purba yang terkubur selama jutaan tahun. Karena terbentuknya sangat lama, bahan ini disebut dengan energi tidak terbarukan. Nah, ada 3 jenis utama bahan bakar fosil. Apa aja? Yaitu yang pertama adalah batu bara. Batu bara ini padat dan hitam, biasanya untuk pembangkit listrik. Yang kedua adalah minyak bumi. Minyak bumi ini cair, diolah jadi bensin dan juga solar. Yang ketiga ada gas alam. Dia itu berbentuk gas dan biasanya digunakan untuk memasak dan industri. Nah, semuanya itu penting teman-teman. Tapi sayangnya mereka punya banyak dampak juga. Dari jurnal yang kami baca, peningkatan penggunaan bahan bakar fosil menyebabkan emisi gas rumah kaca, terutama CO2, yang memicu efek rumah kaca berlebihan dan juga pemanasan global. Akibatnya terjadi krisis iklim, perubahan kaca yang ekstrim, dan kerusakan lingkungan yang paling berdampak pada masyarakat rentan. Dari penjelasan sebelumnya, kita tahu bahwa bahan bakar fosil sangat penting bagi kehidupan. Tanpa itu, kita tidak dapat menyalakan lampu, tidak dapat mengisi bahan bakar, bahkan mesin-mesin di pabrik tidak dapat digunakan. Tapi, kalian tahu tidak? Indonesia masih sangat bergantung pada batu bara untuk pembangkit listrik, apalagi di Pulau Jawa dan Sumatera, 2 daerah dengan konsumsi listrik paling besar. Sayangnya, ketergantungan ini membuat kita sulit lepas dari permasalahan polusi dan pemanasan global. Dampak yang langsung kita rasakan adalah polusi udara. Asap kendaraan dan pembangkit batu bara membuat kualitas udara semakin menurun. Di kota besar seperti Jakarta, tingkat polusi sangat tinggi. Kondisi ini menyebabkan banyak orang mengalami gangguan pernapasan dan kondisi lainnya. Kondisi ini tidak dapat terus kita biarkan. Jadi, ayo mulai peduli dan mencari solusi bersama-sama. Bahan bakar fosil juga jadi penyumbang utama perubahan iklim. Gas karbon dioksida hasil pembakaran menyebabkan efek rumah kaca. Suhu bumi naik, es kutub mencair, dan cuaca yang makin ekstrim. Di Indonesia, kita mulai sering lihat banjir, kekeringan, dan gagal panen. Belum lagi cadangan minyak kita makin menipis. Negara kita bahkan mengimpor BBM dari luar negeri. Lalu solusinya apa? Kita perlu beralih ke energi terbarukan. Indonesia punya potensi besar. Yang pertama, energi matahari. Energi matahari merupakan sumber energi terbarukan dan alternatif yang sangat potensial. Energi matahari bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, mulai dari pemanas air, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, hingga aplikasi industri dan pertanian. Pemanfaatan energi matahari membantu mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang memiliki dampak negatif bagi lingkungan. Kedua, energi air. Air dapat menjadi sumber energi alternatif, terutama dalam bentuk energi air atau hydropower. Energi ini memanfaatkan gerakan air yang mengalir, seperti di sungai atau laut, untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik. Energi air juga dianggap terbarukan karena air terus-menerus mengalami siklus hidrologi, sehingga tidak akan habis. Yang ketiga, energi angin. Angin dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif untuk menghasilkan listrik melalui turbin angin.
yang disebut juga pembangkit listrik tenaga angin atau PLTA. PLTA menggunakan hembusan angin untuk memutar baling-baling yang kemudian menggerakkan generator untuk menghasilkan energi listrik. Energi angin merupakan salah satu energi terbarukan yang bersih dan ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida selama proses konversi energi. Yang keempat, bioenergi. Energi alternatif yang berasal dari biomasa, bahan organik seperti tumbuhan, limbah pertanian, dan limbah hewan. Bioenergi dapat dimanfaatkan dalam berbagai bentuk, seperti biofuel, biodiesel, bioetanol, biogas, dan listrik dari biomasa. Pemanfaatan bioenergi menawarkan solusi ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Memang, bahan bakar seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara sangat membantu kehidupan manusia menghasilkan listrik, menggerakkan kendaraan, bahkan mendukung industri. Tapi, di balik manfaat itu ada dampak besar yang harus kita hadapi bersama. Pembakaran bahan bakar fosil melepaskan gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan sulfur dioksida. Gas-gas ini menumpuk di atmosfer dan menyebabkan efek rumah kaca, di mana panas matahari yang seharusnya dibantulkan kembali justru terperangkap di dalam bumi. Akibatnya, suhu bumi terus meningkat, terjadilah pemanasan global. Dampaknya nyata, perubahan cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan mencarikan es kutub. Hingga naiknya permukaan air laut, lingkungan rusak, dan yang paling terdampak adalah masyarakat miskin dan rentan. Jadi, bahan bakar fosil memang berguna, tapi juga membawa banyak sekali masalah. Solusinya ada, dan kita semua bisa jadi bagian dari perubahan itu. Yuk, mulai dari diri sendiri untuk hidup lebih hemat energi dan peduli lingkungan. Tulis di komentar ya, menurut kamu energi apa yang cocok dikembangkan di Indonesia? Jangan lupa like, share, and subscribe biar makin banyak yang belajar bareng kita. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Jaga bumi mulai dari hal kecil.